Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Fairuz Takia. Saya berasal dari Gunung Putri Bogor, dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah, yang memiliki NIM 2310101176. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya tahun 2023-2024 dari mata kuliah Critical Thinking and Leadership. Kali ini saya akan menganalisis praktek desain thinking berupa inovasi penggunaan masker dan kejadian masker di era pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan kreatif dan solutif terhadap pemecahan masalah yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengguna, pengumpulan data, dan eksperimen. Kejadian apa sih yang terjadi di era COVID-19 hingga kita diwajibkan memakai masker? Yuk kita sama-sama simak videonya. Nah, inilah beberapa kejadian yang terjadi di era COVID-19. Lanjut ke pembahasan kita, yaitu inovasi dan design thinking. Yang pertama ada inovasi. Masker antimikroba. Inovasi dalam bahan masker dengan sifat antimikroba untuk mengurangi pertumbuhan bakteri pada permukaan masker. Desain ergonomis. Pengembangan masker dengan desain yang ergonomis untuk mengurangi tekanan dan gesekan pada kulit, menghindari iritasi. Sensor kualitas udara. Integrasi sensor kualitas udara pada masker untuk memberikan peringatan jika lingkungan di sekitarnya memiliki tingkat polusi tinggi yang dapat memperburuk kondisi kulit. Empathize. Di halaman Empathize ini terdapat perlindungan tenaga kesehatan, masker atau akne yang disebabkan oleh masker, dan tantangan penggunaan masker. Ideate. Di dalam halaman Ideate terdapat inovasi APD yang nyaman dan efektif. Maksudnya, pengembangan alat pelindung dari APD yang tidak hanya efektif dalam menurunkan risiko infeksi seperti masker dan face shield, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan dampak kesehatan pribadi bagi tenaga kesehatan. Inovasi dalam teknologi masker yang ramah kulit untuk mengatasi masalah kulit seperti masker dengan mempertimbangkan bahan yang lebih lembut dan perancangan yang mengurangi gesekan pada area tertutup seperti dagu, pipi, dan dorsum nasi. Solusi bernapas yang efisien. Pengembangan solusi untuk mengatasi kesulitan bernapas yang mungkin timbul akibat penggunaan masker seperti desain masker yang lebih respirable atau teknologi peningkatan sirkulasi udara. Edukasi dan perubahan kebiasaan. Kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan masker dengan benar dan menjaga kesehatan kulit, serta mengejarkan teknik-teknik perawatan diri yang dapat membantu mengurangi dampak negatif. Penelitian kesehatan jangka panjang. Studi yang meneliti lebih lanjut tentang dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan masker secara teratur, khususnya oleh tenaga kesehatan, untuk menghasilkan panduan dan rekomendasi yang lebih baik terkait pemilihan, pemakaian, dan perawatan APD. Define. Meskipun penggunaan APD seperti masker dan face shield menurunkan risiko infeksi, tenaga kesehatan menghadapi risiko kesehatan pribadi termaksud lesi kulit, akne, dan kesulitan bernapas akibat penggunaan masker. Masalah kulit seperti masker akibat penggunaan masker yang tidak tepat menciptakan tantangan tambahan bagi individu yang harus mengenakan masker secara terus-menerus, terutama di area tertutup seperti dagu, pipi, dan dorsum nasi.
Individu menghadapi tantangan umum saat menggunakan masker, termasuk kesulitan bernapas, lecet pada kulit, dan masalah akne. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kesehatan dan kenyamanan penggunaan masker dalam jangka panjang, terutama bagi tenaga kesehatan yang membutuhkan penggunaan masker secara teratur selama pandemi COVID-19. Prototype. Di dalam prototype terdapat bahan hipoergonik dan ergonomik, sirkulasi udara optimal, desain kombinasi APD, bahan khusus kulit dan desain anatomik, antibacterial coating, adjustable, material berpernapasan canggih, ventilasi terkontrol, teknologi filsafat tinggi, tutorial interaktif dan panduan langkah demi langkah, panduan perawatan kulit, kolaborasi ahli dan analisis mendalam, dan rekomendasi perubahan desain. Test or try. Tes sensitivitas kulit pada sejumlah sukarelawan untuk memastikan tidak adanya reaksi alergi terhadap bahan hipoalergenik. Melakukan tes kenyamanan dan gesekan pada wajah sukarelawan untuk menilai efektivitas bahan kulit dan desain anatomik. Uji laboratorium untuk mengukur efisiensi pernapasan dan tingkat filtrasi material pernapasan yang canggih, mengukur perbedaan suhu dan kelembapan di bawah masker pada sukarelawan untuk menilai efektivitas ventilasi terkontrol. Uji kelayakan dan keefektifan tutorial interaktif pada kelompok penggunaan untuk memahami apakah informasi disampaikan dengan jelas. Mengadakan sesi diskusi dan analisis bersama dengan ahli kesehatan untuk mengevaluasi metodologi penelitian dan memastikan kedalaman analisis. Thank you dan terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.